pertama, kami memulai dengan perizinan terlebih dahulu ke Ketua RW, Ketua RT, dan juga kader setempat yaitu di RW 5, 6, dan 7. Tidak hanya perizinan, kami pun melakukan wawancara mendalam terkait gambaran wilayah dan juga masalah yang ada di RW 5, 6, dan 7. Minggu kedua, kami melakukan kegiatan sosialisasi program sampah untuk keluarga sehat kepada masyarakat, di mana dalam sosialisasi ini kami turut mengundang Pak Turah, Pak RW, Pak RT, kader setempat, dan masyarakatnya langsung. Acara sosialisasi ini diisi dengan pemberian pretest terlebih dahulu mengenai sampah. Setelah itu, kami memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sampah dan jenisnya, serta praktek secara langsung bagaimana cara memilah sampah yang benar. Setelah diedukasi mengenai sampah, selanjutnya kami menyampaikan program sampah untuk keluarga sehat. Nah, program ini adalah program yang dirancang untuk menanggulangi permasalahan sampah di wilayah RW 5, Kelurahan Genteng, dengan memanfaatkan bank sampah yang tersedia sebagai wadah bagi program ini. Program ini juga akan melibatkan masyarakat secara langsung, di mana nantinya sampah rumah tangga akan dipilah sesuai jenisnya. Kemudian, sampah tersebut akan ditukar dengan menu sehat keluarga sebagai reward bagi masyarakat yang telah mengumpulkan serta memilah sampahnya. Tidak hanya menu sehat, sampah juga bisa ditukar dengan cek kesehatan gratis. Sebulan kami mengikuti kegiatan posyandu di setiap RW, mulai dari RW 5, 6, dan juga 7. Dari sana kami menghasilkan data anak yang mengikuti posyandu mulai dari nama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan juga tanggal lahir anak. Dari data tersebut, kami ukur menggunakan standar antropometri anak berdasarkan tinggi badan atau panjang badan. Maka dihasilkanlah data tercatat yang kami dapatkan, yaitu terdapat 105 balita yang berkunjung ke posyandu dengan kategori tinggi sebanyak 8 orang anak, kategori normal sebanyak 65 anak, kategori pendek sebanyak 20 anak, kategori sangat pendek sebanyak 12 anak. Kasus stunting berdasarkan jenis kelamin dengan kategori pendek dan sangat pendek. Jenis kelamin perempuan sebanyak 14 anak, dan laki-laki sebanyak 18 anak, dan sebanyak 19 anak. Kasus stunting yang terjadi di RW 5 sebanyak 14 kasus, di RW 6 sebanyak 11 kasus, di RW 7 sebanyak 7 kasus. Di minggu ketiga yaitu pelaksanaan program CESIA atau Cegah Stunting Indonesia Bisa. Latar belakang diadakannya program ini yaitu karena adanya kasus stunting yang terjadi di wilayah RW 5, 6, dan 7. Di mana kegiatan program ini yaitu penyuluhan mengenai pencegahan stunting kepada ibu-ibu yang memiliki baduta, batita, dan balita di RW 5, 6, dan 7. Tujuan diadakannya program ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu mengenai stunting pada anak dan pencegahannya. Awalnya, para ibu akan diberikan kertas pretest terlebih dahulu mengenai stunting, lalu dilanjutkan dengan penjelasan materi mengenai definisi stunting, ciri-ciri anak stunting, penyebab stunting, sampai ke pencegahan stunting. Setelah penjelasan materi selesai menggunakan poster, lalu diadakannya tanya jawab antara ibu dan anggota kelompok. Setelah itu, barulah ditutup dengan dibagikan lagi kertas post-test mengenai stunting. Agar terlihat perbandingan pengetahuan ibu tentang anak stunting sebelum dan sesudah penyuluhan ini diadakan. Nah, dari hasil program CESIA ini, ternyata berhasil meningkatkan pengetahuan ibu-ibu mengenai stunting pada anak. Yang semulanya pengetahuan ibu-ibu hanya 53% dari hasil pretest, meningkat menjadi 87% dari hasil post-test. Kami harap dengan diadakannya program CESIA ini, ibu-ibu di wilayah RW 5, 6, dan 7 jadi lebih mengenal stunting pada anak dan dapat lebih awal untuk melakukan pencegahan stunting pada anak, agar kasus stunting di Indonesia dapat menurun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Program selanjutnya yaitu program KETAN atau kebersihan tangan.
Program ini dilakukan kepada anak-anak sekitar yang berusia 7-12 tahun. Kegiatan dalam program ketan kali ini yaitu mempraktikkan salah satu PHBS rumah tangga, yaitu cuci tangan pakai sabun. Kegiatan ini dilaksanakan di Majelis Taklim Al-Ibnur dengan sasaran 30 anak-anak. Sebelum kami mempraktikkan kebersihan tangan, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anak-anak dan menanyakan kepada anak-anak tersebut bagaimana cara mereka cuci tangan setiap harinya dan kapan saja mereka cuci tangan. Setelah itu, kami memberitahu cara cuci tangan yang benar. Tidak lupa juga untuk menambah keseruan kami bermain games dalam program ketan ini, di mana kami memberikan sebuah roti beserta susu creamer, dan dari media tersebut anak-anak dapat berkreasi sepuas mungkin dan semenarik mungkin. Sebelum itu, pastinya semua anak-anak diwajibkan untuk mempraktikkan gerakan cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu. Lalu, roti yang telah dikreasikan tadi dimakan oleh anak-anak. Dan yang terakhir, kami mengingatkan mereka untuk kembali cuci tangan pakai sabun, dan sebagai reward kami memberikan susu kemasan, dilanjutkan dengan foto bersama anak-anak. Sampah untuk warga sehat. Lagi. Kegiatan penukaran sampah dengan menu sehat keluarga dan cek kesehatan gratis. Seperti yang sudah dijelaskan pada program sampah untuk keluarga sehat, di mana pada kali ini warga membawa sampahnya yang telah dipilah dan bisa ditukar dengan menu sehat keluarga dan cek kesehatan gratis. Cek kesehatan yang dilakukan berupa cek tekanan darah dan cek gula darah. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat mengontrol terkait kesehatannya, baik tekanan darah maupun kadar gula darah sewaktu. Ternyata dari hasil program sampah untuk keluarga sehat berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sampah. Yang semulanya rata-rata pengetahuan masyarakat sebelum diedukasi itu sebesar 58,15%, meningkat menjadi 84,81%, dan terlihat peningkatan pengetahuan sebesar 26,67%. Nah, kali ini yaitu pembuatan ekobrik yang dilakukan bersama ibu-ibu PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kegiatan kali ini dilakukan di bank sampah yang terletak di RW 5 Kelurahan Genteng. Awalnya, kami menjelaskan kepada ibu-ibu terkait apa itu ekobrik dan cara pembuatannya. Lalu, menggunakan ekobrik yang sudah jadi, kami membuat sebuah kursi dan nantinya kursi tersebut akan digunakan oleh masyarakat setempat. Caranya yaitu siapkan 9 ekobrik yang ukurannya sama, lalu gabungkan ekobrik tersebut menjadi 3 bagian dengan menggunakan lem tembak, kemudian ikatkan tali untuk memperkuat ekobrik. Ekobrik yang sudah ditempel dan diikat setiap 3 buah, gabungkan semua ekobrik menjadi satu membentuk persegi dengan menggunakan lem dan ikatkan tali untuk memperkuat ekobrik tersebut. Dan jadilah kursi. Dari kegiatan ini, kami berharap sampah yang ada di lingkungan dapat berkurang dan lingkungan menjadi bersih. Dan semoga warga RW 5, 6, dan 7 dapat tetap memilah sampahnya sesuai jenisnya agar sampah dapat terrealisasikan dan